bahan juga diskusi buat teman-teman PMP yang alumni PMP ya. Ini yang 2019 ini mengalami kesulitan sekali. Mungkin ada permasalahan apa, saya juga mesti pelajari. Tapi itu dirasakan sendiri oleh beberapa tim saya, anak saya, 5 orang maju, semua masih lulus. Nggak tahu oleh Pak Pajak gimana. Saya tanya kenapa, mungkin itu tadi bahasa Inggris sama tingkat kesulitannya. Jadi kalau di PMP itu ada 3 kali coba. Jadi kita ngambil ujian, boleh mengambil lagi ujian. Kalau saya lulus boleh ambil second attempt, percobaan kedua. Kalau lulus juga boleh ambil third attempt, percobaan ketiga. Tapi itu terakhir, jadi hanya 3 kali coba. Jadi bayarnya nanti yang pertama full, yang kedua ketiga itu half price, gitu ya. Nah, yang saya tanya orang prometrik, Bapak sudah berapa lama menjadi prometrik? Pak, sudah 10 tahun. Jadi orangnya sama yang uji kita bertiga nih Pak. Jadi langsung gitu, Bapak selain PMP apalagi ya, saya menjaga semua ujian GMAT, GRE, karena tempat prometrik center itu juga melayani semua ujian TOEFL, GMAT dan lain-lain banyak gitu ya. Jadi dia bilang, kalau orang yang masuk itu kan saya, semua orang yang masuk kan harus saya mintakan HP, semua kan masukin ke broker gitu ya, semua calon peserta ujian. Saya tanya, Bapak ujian apa? GMAT, misalkan. Bapak ujian apa? Atau Mbak ujian apa? TOEFL, ya. Mas ujian apa? PMP, wah selamat ya, setelah gitu. Kenapa? Karena dari 10 orang misalkan seminggu, itu lulus cuma 3. Oh berarti 70% Pak, iya nggak lulus. Itu first attempt, jadi cobaan pertama. Nanti percobaan pertama gagal, mereka 70% itu maju lagi, coba lagi percobaan kedua. Itu 50% gagalnya. Terus saya tanya, kalau gitu yang ketiga nggak muncul lagi Mbak. Udah kemana? Jadi saya, itu sangat merugikan sekali. Kenapa ya? Itu makanya salah satu program kita tahun ini adalah kembalikan lagi masalah sosialisasi PMP, dan kita buat yang PMP exam prep yang 2 bulan tadi, itu supaya semua juga bisa exercise dulu. Ada yang mau ujian minggu depan, ternyata belum coba ujian 50 soal aja nggak ada yang bisa dijawab, kan saya langsung bilang Bapak langsung di schedule aja. Jadi saya buka event khusus itu, khususnya juga sebenarnya gratis ya untuk member. Tapi untuk yang non member dia cukup ganti biaya snack sama biaya fotokopian lah gitu ya. Itu supaya saya pengen menetap dulu menyaring. Kita nggak butuh Anda harus bayar cepatnya gitu. Yang penting belajar dulu. Karena orang kita sukanya gampang lah ya, nanti tinggal misalnya di saatnya dia mencari apa lah, jujur gitu kan, ABCD, itu udah ada gitu. Cuma tanya masing-masing bapak-bapak ini berapa lama mereka belajar? Ya nggak mungkin seminggu Bapak. Saya training aja seminggu, setiap hari selama seminggu. Tapi yang soal gitu ya, setiap hari selama seminggu itu harus off dari kantor, di karantina di sebuah hotel gitu ya, sudah seminggu gitu baru lulus. Sejak PMU 3 ya, PMU 3 berarti 6 tahun, 6 tahun, persiapan 6 tahun. Reading itu, reading bukunya sendiri itu 6 sampai 7 bulan. Bukan ngapal, tapi memahami logiknya buku itu bagaimana sih. Tapi banyak sih teman-teman tuh datanya bukan karena knowledge atau experience, tapi suka bahasa kali ya. Bahasanya tuh bahasa kayak bahasa bukan ilmiah juga sih, cuman bahasa baku ya, bahasa Inggris baku. Jadi sering-sering kita selip di situ sih sebenarnya. Cuman kalau memang sudah seperti Mbak Ana bilang, intuitifnya kita dapat, most likely harusnya nggak perlu Jakarta ya, optimis ya. Jadi kalau mau lebih lanjut tentang PMP, nanti kita cobalah buatnya Bu Eva nanti di area Jawa Timur kayak PMP exam prep. Dan Agustus dia setiap 4 tahun akan mengubah soal ya, supaya nanti kan database soalnya nggak terlalu bocor kemana-mana. Dan kesulitan lainnya adalah kadang study plan-nya salah gitu. Study plan itu artinya gini, ada orang yang kuat baca, ada orang nggak kuat. Okay. Misalkan nih kalau kita cek diri kita baca kan buku PMP itu sebenarnya nggak tebel, cuma karena konsep semua ya kita kayak palu bacanya mesti agak seluruh gitu ya, sehingga semua terminologi kalau ketemu ya jangan di-skip, harus tahu itu apa gitu. Dan itu seringkali kalau saya tanya orang yang nggak lulus, dosanya dia itu karena dia nggak baca bukunya. Saya tanya, Bapak, saya nggak lulus nih, nah kenapa nih? Marah-marah email gitu kan? Itu kayak aja di PMP dia udah terima email gitu. Terus saya tanya dengan bapaknya, Bapak punya PMP? Punya, dari teman pula lagi. Bapak sudah baca? Baca.
saya baca daftar isi dan sampai bab 2 lah, itu tengah-tengah gak baca lengkap. Wah, baru waktu saya gitu. Dosanya dia tak baca bukunya buat ujian ya, gimana lulus deh. Sama yang kedua, kurang latihan. Jadi nanti caranya adalah dia harus membuat studi plan. Kalau orangnya kuat baca, dengan baca cukup. Kalau orangnya nggak tipe kuat baca, harus ditambah dengan misalkan video training atau ikut classroom, atau misalkan dia harus ngobrol sama temennya kayak mendepankan mungkin tulis study group. Jadi itu study group karakteristik kita belajar berbeda caranya. Itu yang saya bantu setiap 2 bulan itu. Semua yang masuk itu yang ikut acara PMP Exam Prep itu pasti yang mau maju kan. Terus sampai saya bilang, bapak maju, bapak enggak, ibu maju, kayak gitu. Itu kalau mereka bandel juga ya udah. Karena saya bisa lihat bahwa saat itu belum siap, entah apapun lah. Atau misalkan belum belajar, belum penuh. Itu kita bisa mentoring di situ. Nah yang CAPM, yang kita Associate Project Management, itu tidak sesulit yang PMP tadi karena dia pertanyaannya tidak mengarah ke profesi project manager, harus intuisi tadi, tapi dia mengarah ke teorinya aja yang di buku. Jadi CAPM itu jumlah soalnya 175, lebih sedikit, waktunya juga mungkin kalau dihitung 1 soal 1 menitnya lebih banyak, waktunya itu 3,5 jam, dan perjalanannya tidak perlu harus pengalaman kerja di proyek untuk CAPM. Jadi tidak ada diminati untuk mereka yang baru lulus atau yang dari akademisi, bapak ibu dosen itu ngambil CAPM. Dan sekarang udah CAPM sudah makin banyak yang nanya sih sekarang ini, karena menjadi satu step langkah menuju PMP tadi. PMP kami sarankan buat bapak ibu yang betul-betul praktisi project manager. Kalau yang cuma sekedar mau ambil aja buat nambahin panjangin nama gitu nama, ya janganlah investasinya nanti sayang gitu. Itu juga cukup mahal ya. PMP itu sekarang untuk non member 555 USD. 555 USD, 555 USD non-member. Kalau member 405 USD. Bayangkan kalau gagal hilangkan uang Indo gitu kan? Iya, jadi itulah orang kita tuh nekat gitu loh. Jadi bulan-bulannya aku saya, iya pak bapak dapat, saya udah booking schedule ujiannya 1000 lagi. Iya pak, kan tanya bapak ke DWDS dengan activity sequency mana yang duluan? Gak bisa jawab. Ya itu khas kita tuh. Jadi uang ada gitu ya, niat ada, cuma strategi kurang gitu. Jadi itu harus harus mengukur dirinya. Tapi nanti kalau PMP CAPM dia bisa schedule terus sampai kita mampunya. Kalau total kan nggak bisa, harus udah tanggal tertentu maju ya udah masih. Kalau PMP saya aja termasuk orang yang boleh schedule PMP. Jadwal ujiannya saya schedule, artinya saya lagi, saya belum siap. Saya mundur lagi, minggu depan boleh, bulan depan boleh, nggak kena perubahan biaya. Itu aja mungkin pertanyaan cukup jelas, jawabannya cukup jelas ya. Jadi silakan dipilih-pilih, mana member boleh, volunteer boleh, ambil CAPM boleh, langsung PMP yang lewat PMP Exam Prep dulu. Nah, gitu aja, terima kasih. Mungkin langsung ke kata kita ini yang I think I got 3 questions from you. The first thing is about the conflict between I and but basically, usually we have a basic budget plan, and in that plan we put contingency. And within contingency, we'll take higher importance for time. But if the contingency becomes 0, then we'll take more importance on budget. So, my company is a private company, so we go over the budget limitation. Within budget limitation, we'll take importance on time, but the deadline exceeds, then we have to keep this. Yeah. And for a second question, I think that this question really makes sense, and why I didn't put the human resources department here. I believe this also depends on company and position. One of the reasons why I didn't put the human resources division is that my company is small. Only 1,300 workers. Do you think this is small or big? But looking at Toyota, Hitachi, they're going to have
globally, we're going to have more than 50,000 staff or 10,000 staff, medium staff, something like this. But compared with such big companies, like, I think my company is more like 1,300 workers, consultants. And this, I know who is good and who is not. Suppose that I'm working for infrastructure project in Indonesia. I have my personal network inside my company. Mr. A is good at Pakistan, and Mr. B is good at accounting. Mr. C is good at infrastructure or transport, gold, pressure, etc. On the contrary, rather, PMO doesn't know who is suitable for this project. In my company's case, they don't have any information who is suitable for this project. So in that case, I don't rely on PMO. I will find the sharp project member by myself. You get it? But for bigger projects like Hitachi Toyota, which operate globally, maybe PMO can help such a big company's project. Like we need 100 people specializing in this area. Maybe PMO will help find the suitable huge pools of people resources, like 50,000 people or 1 million people. So I'm taking my case to find out the best. The third question is advantages and disadvantages of outsourcing. Yes, obviously, as long as I work in